Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Jumat 1 Mei 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 6 ayat 52 sampai dengan 59. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan warta kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membuka bulan Maria bersama dengan Jumat pertama di bulan Mei. Dan hari ini kita juga merayakan Pesta Santo Yosef, pelindung pekerja dan keluarga. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat kepada mereka yang berjerih lelah bekerja dan mengaruniakan damai sejahtera kepada keluarga-keluarga. Saudari-saudaraku, sahabat Gowori yang terkasih dalam Kristus, ada tuduhan yang mengatakan orang Katolik itu jahat dan keji karena mereka makan daging dan minum darah Tuhannya. Ini adalah tindakan kanibalisme. Orang-orang kanibal yang melakukan itu. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menjernihkan makna kanibal. Orang disebut kanibal karena memakan daging sesama manusia. Ini adalah tindakan kanibal. Sementara dalam Ekaristi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Tuhan sendiri, juga di dalam firman-Nya hari ini, yang kita sambut adalah tubuh dan darah Tuhan, bukan tubuh dan darah manusia. Jelas tudingan kanibalisme salah kaprah. Dari sini mungkin ada pertanyaan kembali, lantas kenapa kok Tuhan punya tubuh dan darah seperti manusia? Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat Gowori, tidak usah bingung. Allah yang tersamar memperkenalkan dirinya dengan sebutan aku adalah aku. Dalam bahasa Inggris disebut dengan I am that I am.
Dalam bahasa Yunani disebut ego eimi hoon. Ia mewahyukan diri melalui pribadi Yesus Sang Immanuel, Allah beserta kita. Inilah yang kita sebut dengan peristiwa inkarnasi, dari kata Latin incarne, artinya masuk ke dalam daging. Allah yang menjelma menjadi manusia. Pasti panjang lebar kita menjelaskan ini, apalagi kepada orang-orang yang tidak percaya. Saudari-saudaraku, sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan ilustrasi. Semoga ilustrasi ini dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan peristiwa inkarnasi. Ilustrasi ini menjadi refleksi saya ketika saya pulang dari diundang minum teh bersama salah satu keluarga. Sebagai orang muda, saya berinisiatif untuk menuangkan teh ke cangkir orang-orang yang tua, ke opa-oma, juga keluarga yang mengundang saya. Ketika saya menuangkan teh, opa mengetuk-ngetuk jari ke meja 3 kali. Saya berpikir itu artinya cukup, maka tidak saya lanjutkan. Lantas opa bilang, tambah lagi Romo sampai penuh. Saya bingung sekali apa yang dimaksud dengan opa ketika ia mengetuk-ngetuk jarinya 3 kali di meja. Opa berkisah budaya itu dari tradisi di negeri Cina. Kala itu ada seorang kaisar yang sangat termasyhur, yang ingin melihat kondisi nyata rakyatnya. Maka kaisar ini turun ke bawah. Ia menyamar memakai pakaian rakyat untuk mengetahui sungguh yang dialami oleh rakyatnya. Karena haus, sang kaisar bersama dengan rombongannya memasuki kedai minum, kedai teh. Sang kaisar menuangkan teh kepada para ajudan-ajudannya. Namun ajudannya tidak berani membungkuk, bersujud dan mengucapkan terima kasih kepada kaisar, karena nanti penyamarannya terbongkar. Maka yang dilakukan oleh para ajudan-ajudan itu adalah mereka menekuk jari mereka seperti ini, seperti orang yang sedang membungkuk, lalu mengetuk ke meja sebanyak 3 kali sebagai ucapan terima kasih dan penghormatan. Sahabat Gowori yang terkasih, apakah sang kaisar tidak menjadi kaisar ketika ia tidak memakai baju kaisar dan memakai baju rakyat? Tentu jawabannya tidak. Ia tetap menjadi kaisar sekalipun ia menggunakan pakaian rakyat, tidak menggunakan pakaian kaisar. Walaupun orang banyak tidak mengenali dirinya sebagai kaisar, ia tetaplah menjadi kaisar. Para ajudan yang mengenali sang kaisar walaupun berpakaian biasa, tetap menunjukkan hormatnya kepada sang kaisar. Firman Tuhan hari ini sangat indah. Firman Tuhan hari ini menjadi epilog dari pernyataan diri Yesus sebagai roti hidup. Yesus bersabda, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Apakah kita senantiasa mengenali dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Semoga kita senantiasa boleh mengenali, merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan memberkati. Amin.